warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitul Farid Saifuddin Sukrila dengan NIM 118200065. Saya mahasiswa semester 5B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pernapasan. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Sebelum kepada praktikumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pernapasan itu. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Hewan-hewan tingkat rendah atau bisa kita sebut juga avertebrata lainnya telah memiliki alat pernapasan sederhana, misalnya insekta dan myriapoda yang bernapas dengan menggunakan trakea. Pada vertebrata, pernapasannya terjadi secara tidak langsung karena menggunakan perantara alat-alat pernapasan. Untuk itu, kami melakukan percobaan untuk mempelajari kapasitas dalam paru-paru untuk membuktikan bahwa manusia bernapas dengan oksigen. Agar tidak terlalu memperpanjang durasi, mari kita langsung saja kepada praktikumnya. Bahannya diperlukan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada galon yang kapasitas 5.000 liter. Selanjutnya ada alat pengukur kapasitas air, selang akuarium yang kira-kira panjangnya 60 cm, tentunya air, Oke, untuk langkah kerja yang pertama, isi ember atau baskom dengan air hingga setengahnya. Letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dalam galon. Sampai tanda-tanda akhir seperempat galon, kemudian catat akhirnya pada tabel. Untuk selanjutnya kita melakukan lari selama kurang lebih 2 menit. Setelah kita selesai melakukan lari, tiup kembali selang dengan hembusan biasa. Lalu catat pada tabel. Berikut saya tampilkan pada layar hasil praktikum kita pada kali ini. Nama Mitul Farid, jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun, berat badan 62, tinggi badan 168, kapasitas paru-paru sebelum aktivitas 2000, sesudah aktivitas 2500. Apabila kita perhatikan, terdapat selisih antara sesudah berkegiatan dan juga sebelum berkegiatan. Bisa dilihat perbedaannya 500 mm. Hal ini dikarenakan karena setelah melakukan aktivitas, tubuh memerlukan oksigen lebih banyak untuk tetap menjalankan fungsi dari tubuh. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu dari jenis kelamin, umur, dan juga sebagainya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita beralih ke pertanyaan dan jawaban. Oke,
Oke, pertanyaan yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Kapasitas kapasitas pistal paru-paru berpengaruh terhadap jenis kelamin seseorang. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira sampai 25%, lebih kecil daripada pria. Menurut Tamboyang, disebutkan kapasitas paru-paru pada pria lebih besar, yaitu 4,81 dibandingkan pada wanita, yaitu 3,1 liter. Frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Yang pertama, ada umur. Bertambah umurnya seseorang mengakibatkan frekuensi pernapasan menjadi semakin lambat. Pada usia lanjut, energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pada saat usia pertumbuhan. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu, laki-laki memerlukan oksigen lebih banyak daripada wanita. Faktor yang selanjutnya adalah suhu tubuh. Suhu tubuh manusia memiliki sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius karena manusia mampu mengatur suhu panas tubuhnya dengan meningkatkan laju metabolismenya sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat. Dan faktor yang terakhir adalah posisi tubuh. Pada posisi tubuh akan mempengaruhi banyaknya otot yang bekerja, misalnya pada saat berdiri atau aktivitas tubuhnya. Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jumlah volume pada udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung sekitar 500 sampai 1000 ml udara residu berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang akan pingsan. Pertanyaan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Yang pertama, udara vital yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal kira-kira sebanyak kurang lebih 500 mm pada rata-rata orang dewasa. Juga volume udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Adapun volume udara komplementer adalah volume udara yang dapat diinspirasi setelah volume tidak. Dan terakhir, kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume vital dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimal dan mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Kalau mau bikin komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.